البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Fauzan asbahullah. Kita masih berada pada artikel makna taghut. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menyebutkan beberapa faedah, di antaranya definisi ibadah dan definisi taghut. Apa itu definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup semua perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Mafhum? Kemudian definisi taghut menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih apa? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi tambahan wa radin itu yang menambahkan di antaranya adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Bas. Wa illa sampai pada lafaz kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ditambah penjelasan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi wa huwa radin. Bidzalik. Di tambahan ini bukan kalam Syekhul Islam ya, bukan kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim, tapi di antaranya yang menambahkan penjelasan tersebut adalah Al-Imam Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Artinya taghut itu adalah setiap perkara atau semua perkara yang membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang disembah ataupun sesuatu yang ditaati ataupun sesuatu yang diikuti tapi dalam keadaan ridha. Disembah selain Allah, ridha dia. Diikuti selain Allah, ridha juga. Ditaati dalam perkara yang halal haram selain Allah dan Rasulnya, ridha dia. Paham ya? Itu taghut. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, matan bagian atas ya yang punya kitab di Istima. Wa tuhibbu ahlal ikhlasi wa tuwalihim wa tubghidu ahlas syirki wa tu'adihim. Termasuk bentuk kesempurnaan tauhid, engkau mencintai orang-orang yang ikhlas dan engkau berloyalitas kepada mereka. Loyalitas itu sayang dan cinta. Paham ya? Kita harus loyal, sayang, cinta kepada orang-orang yang ikhlas. Kenapa demikian? Karena ikhlas merupakan salah satu daripada dua rukun yang inti diterimanya suatu amalan atau ibadah. Karena amalan atau ibadah tidak diterima kecuali dibangun di atas al-ikhlas wal mutaba'ah. Mafhum? Sehingga kita dituntut untuk mencintai orang-orang yang ikhlas dan sayang kepada mereka. Wa tubghid ahlas syirki, dan engkau benci terhadap pelaku kesyirikan, wa tu'adihim, dan memusuhi mereka. Jadi jangan sayang dengan orang-orang musyrikin, jangan cinta dengan mereka, jangan bantu mereka, jangan menolong mereka. Namun kita dakwahi mereka agar mengenal tauhid. Karena tauhid barakallahu fiik
Nah, di beberapa tempat sudah mulai punah, mereka tidak paham. Bahkan mereka gemar dengan kesyirikan. Datang ke kuburan Fulan bin Alan, minta pesugihan kepada Fulanah bintu Alan yang sudah meninggal. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang pintar kata mereka, datang ke tukang ramal, Allahul musta'an. Kesyirikan. Nah, termasuk kesempurnaan tauhid, kita mencintai orang yang barakallahu fiik berbuat keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai mereka. Dan apa? Berloyalitas, sayang kepada mereka. Karena termasuk daripada definisi Islam, siapa yang ingat definisi Islam? Al-Islamu huwa Naam, ahsanta barakallahu fiik. Definisi Islam adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Definisi Islam adalah engkau berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Ya kan? Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya juga. Nah, jangan kita bangga dengan pelaku kesyirikan, justru mendukung mereka, apalagi di zaman-zaman yang sekarang penuh dengan apa? Fitnah dan juga syubhat, penuh dengan teknologi canggih. Sekarang media-media yang digunakan untuk kesyirikan online pun bisa. Buka mungkin aplikasi Shopee misalkan atau Lazada misalkan, yang di luar-luar sana yang paham seputar itu sarana-sarana kesyirikan ada di situ. Wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Kalau zaman dahulu mungkin lebih sulit mencari sana, mencari sini. Zaman sekarang di saat-saat kemudahan dalam mendakwahkan tauhid, itu juga ternyata apa? Ada juga kemudahan buat orang-orang ahli syirik. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Mereka untuk melakukan ritual syirik mereka. Ketika saat mereka mencari sesuatu yang disyaratkan oleh dukun Fulan bin Alan, misalkan kesulitan mencari, di online ada. Allahul musta'an. Fitnah. Naam. Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Ingat-ingat ya, suatu ibadah, suatu amalan tidak diterima kecuali dengan al-ilmu. Sedangkan al-ilmu akan melahirkan al-ikhlas wal mutaba'ah. Pantunnya. Orang beramal tanpa ilmu, ditolak amalannya, enggak diterima. Dulu sudah pernah tak sebutkan berkali-kali. Pendek pantunnya. Pernah kan? Ayo, apa? Bukan, pantun. Bukan ucapan al-Imam Mujaddid, pantun. Lu kesali pendek pantunnya. Apa? Antum ingat, Hizam? Farid ingat? Ingat antum? Pendek pantunnya pendek sekali. Anak pancing ya, wa kullu. Belum? Antum tahu? Antum ingat Muhammad? Hamzah tahu? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pendek, dihafalkan itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, enggak diterima. Karena dengan adanya ilmu, dia akan melahirkan rasa ikhlas dan mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dihafalkan ya, pendek ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Naam. Kita lanjutkan di sini, kata beliau qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah, hada min lazimit tauhid. Ini termasuk keharusan daripada tauhid. Man wahadallaha wa kafara bit-taghut fala budda an yuwali an yuhib wa yunasir awliya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur terhadap taghut, maka harus dia berloyalitas, cinta, menolong wali-wali Allah taala. Wali Allah Subhanahu wa taala itu terbatas dengan bilangan tertentu atau banyak jumlahnya. Antum
Wali Allah Subhanahu wa taala terbatas pada bilangan tertentu, ya, atau banyak, kita nggak mengetahui jumlahnya berapa. Ya. Kalau bilangan tidak terbatas. Kalau syarat, ketentuan, na'am, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilangan 9, wali songo itu enggak ada. Paham ya? Wali 10 enggak ada. Paham ya? Nah, kalau wali Allah taala itu jumlahnya banyak sekali, syaratnya iman dan takwa. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Itu dalilnya. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan perkara dunia yang terluputkan. Karena yakin bahwasanya ada penggantinya. Perkara dunia terluputkan santai aja. Tapi ke perkara akhirat jangan terluputkan. Dan mereka adalah orang-orang yang apa? Yang tidak khawatir menghadapi perkara-perkara yang akan dihadapi di akhirat kelak. Karena dijamin oleh Allah taala. Dijamin dengan apa? Keamanan dan juga hidayah. Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, alladzina amanu wa kanu yattaqun itu. Itu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Bukan wali Allah kok bertapa di pinggir pantai. Katanya bertapa megang tongkat sampai dilumutin, salatnya kapan? Wali siapa itu ya? Allahul musta'an. Bukan wali kemudian apa barakallahu fik tidak salat, tidak puasa, atau ada namanya puasa mutih. Antum tahu puasa mutih? Ritual Jawa itu ma'ruf itu. Biasanya orang-orang yang ingin mencari kesaktian atau yang semisalnya itu puasa mutih namanya. Allah alam yang mereka maksudnya puasa mutih itu puasa enggak makan apa itu, Pak? Yang warnanya putih atau bagaimana, Pak, itu? Ada ritual seperti itu. Nah, dia yang warna-warna putih enggak makan mungkin ya, tapi coklat mau. Allahul musta'an, hati-hati. Ritual-ritual syirik berbahaya sekali. Nah, wali Allah Subhanahu wa taala jumlahnya sangat banyak. Tapi ketentuannya syaratnya iman dan takwa. Wali kok enggak salat? Bertapa, megang tongkat, kata mereka sampai dilumutin. Kalau wudu kan seharusnya hilang lumutnya. Ya kan? Salatnya kapan coba? Nah, sungai dijaga. Allahul musta'an. Allah taala yang menjaga. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa hum ahlut tauhid. Mereka-mereka itu adalah ahlut tauhid wa yu'adi wa yubghid ahlus syirki. Ya wa. Termasuk konsekuensi tauhid adalah memusuhi dan membenci pelaku kesyirikan. Allahul musta'an. Li'anna Allah yubghiduhum, dikarenakan Allah Taala membenci mereka. Allah Taala benci dengan pelaku kesyirikan. Ancamannya apa? Neraka wal iyad billah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun yang menolong mereka, enggak ada. Pelaku kesyirikan wal iyad billah. Naam. Kita lihat berikutnya. Li'anna fa anta tubghid man yubghiduhumullah, maka kamu harus membenci orang yang dibenci oleh Allah taala. Orang-orang yang telah benci mereka. Amal ladzi yaqul, adapun orang yang mengatakan ana ma alayya illa nafsi. Cuek dia. Cuek, egois, enggak peduli dia. Paham ya? Adapun orang yang mengatakan aku enggak perlu nyalahkan siapa-siapa kecuali diriku saja. Aku enggak mau peduli dengan orang lain, hanya cukup diriku. Wala wa'adin nas, aku enggak mau musuhi orang. Wa ubghidun nas wa ukafirun nas, kemudian aku juga enggak mau membenci orang, enggak mau mengkafirkan orang. Memang kita enggak mengkafirkan sembarangan. Tapi orang musyrikin, syirik akbar, secara umum mereka terjatuh dalam kekufuran, kufar, musyrikun. Paham ya? Tapi kalau kita mengkafirkan sembarang orang, tidak. Paham ya? Jangan sampai kita terkesan kemudian suka mengkafirkan fulan bin alan, alan bin fulan. Itu semuanya ada ketentuan namanya dawabit. Ketentuan-ketentuan, ada mawani, penghalang-penghalang, ada syurut syarat-syaratnya. Paham ya? Jadi tidak sembarangan. Nah, ada pun ucapan tadi yang enggak mau peduli, alasannya apa? Intinya kami itu sayang semuanya. Pelaku kesyirikan sayang, pelaku bid'ah pun sayang, pelaku kemungkaran sayang, semuanya sama kata mereka. Allah musta'an, itu ucapan yang keliru kata beliau. Naqul, kata Syekh Shalih Fauzan, naqul lahu, kami katakan kepada orang tersebut, anta ma kafarta bit taghut. Berarti kalau seperti itu kamu belum meninggalkan taghut.
Al-kufru bit-taghut min lazimihi mu'adatu a'da'illah wa bughdu a'da'illah. Lihat ini. Kufur terhadap taghut, meninggalkan taghut termasuk keharusan, konsekuensi daripada perbuatan tersebut adalah memusuhi musuh-musuh Allah dan membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya diperhatikan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Lihat ini. Enggak pandang bulu, bapaknya, anaknya, saudaranya. Lihat. Apa artinya? Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah apa? Bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri. Paham ya? Karena termasuk daripada kesempurnaan makna al-Islam adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kita lihat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Artinya ayat yang mulia ini barakallahu fiik menggambarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi daripada cintanya kita kepada diri kita, keluarga kita dan harta kita. Paham ya? Karena termasuk daripada orang yang bisa merasakan manisnya iman. Karena iman itu memiliki rasa. Yang bisa merasakan siapa? 3 orang di antaranya. Ya kan? Salatun man kuna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang apabila ada pada seorang, dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. 3 perkara atau 3 kriteria yang mana kalau dia melakukannya atau ada pada diri seorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama apa? Yang pertama, siapa yang ingat? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Itu yang pertama. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu yang pertama. Jadi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. Itu yang pertama. Kalau sudah mencapai tingkatan tersebut, dia akan bisa merasakan bagaimana manisnya keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikirannya, tentram hatinya. Enggak sibuk dengan perkara-perkara yang menyibukkan dirinya, perkara-perkara dunia atau semisalnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apa artinya? Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya karena Allah. Jadi antum dan kita semuanya kalau bersahabat, berteman, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara wanita, tapi pastikan kita mencintai, bersahabat itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan merasakan bagaimana manisnya iman. Karena kalau kita bersahabat, berteman gara-gara harta habis enggak berteman lagi, ya kan? Kalau gara-gara jabatan lengser enggak berteman lagi, ya kan? Kalau gara-gara wanita mati pun dia enggak berteman lagi nanti. Ya kan? Tapi kalau berteman itu karena Allah, karena agama yang benar, karena syariat yang lurus, seakidah, semanhaj, seagama, sejalan, insyaallah biidznillah nanti di hari kiamat atau di akhirat akan bisa bersatu kembali mereka. Tapi kalau tidak, apa kata Allah Taala? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan dekat, pertemanan, persahabatan itu nanti kelak di hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Lihat ini. Karena orang yang bertakwa membangun persaudaraannya bukan karena harta, wala tahta, wala wanita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi di sini ayatnya, katakanlah jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian
saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, dan perdagangan yang kalian khawatir rugi, bangkrut, dan tempat tinggal kalian yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga lebih kalian cintai daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu, tunggulah. Nah, Allah musta'an, tunggulah. Tunggu apa? Menunggu sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiya Allah bi amrih. Itu fatarabbasu yakni intadiru. Artinya perhatikan itu, tarabbasu artinya intadiru, tunggulah. Ma yahillu bikum, sesuatu yang akan menimpa kalian. Maksudnya ada hukuman. Hatta ya'tiya Allah bi amrih, sampai Allah taala mendatangkan urusannya dan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan sungguh Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Sammahum fasiqin kharijina an ta'atillah. Allah taala menamakan mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, perhatikan baik-baik, fala budda minal muwalat fillahi wal mu'adat fillah. Maka harus mencintai itu karena Allah dan membenci karena Allah. Ini penting, ini tolak ukur ya. Nah, karena tiga orang yang akan mendapatkan atau bisa merasakan manisnya iman tadi diantaranya ini, la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga apa yang ketiga? Wa an yakraha an yuqdhafa fin nar kama yakrah an ya'uda fil kufr ba'da an qadahu Allahu minhu. Dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka sebagaimana bencinya dia untuk kembali kepada kekufuran yang dia telah dientaskan darinya. Itu tiga orang yang apa? Yang akan mendapatkan, bisa merasakan manisnya keimanan. Lihat ini, maka harus mencintai karena Allah dan benci pun karena Allah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, orang yang seperti ini modelnya, bentuknya, cara dalam mencintai dan bersaudara, berteman, insya Allah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Ta'ala, dia akan mendapatkannya. Ingat hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Wa rajulan tahabba billah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Lihat itu. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ingat-ingat, karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, karena si fulan bin alan dia adalah orang-orang pejabat, dia adalah calon legislatif, dia adalah camat, bupati, bukan karena itu. Karena kalau mencintai atau bersahabat gara-gara jabatan itu bisa lengser. Paham ya? Tapi cintailah karena Allah Subhanahu wa taala, karena agamanya. Istiqomahnya dia dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tadi kata Rasulullah SAW? Tahabba billah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, bersatu. Berpisah pun karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada di dunia ini yang bertemu terus enggak pernah berpisah, itu enggak ada. Secara global enggak ada. Ada 8 perkara. Yang 8 perkara ini pasti dirasakan oleh manusia. Pantunnya ada yang hafal? 8 perkara yang senantiasa orang itu secara tidak langsung merasakan 8 perkara tersebut. Atau hafal? Antum tahu? Saya sebutkan. Terus. Samaniyatun. Hafal atau belum? Kalau belum mana bacakan? Bacakan atau catat? 8 perkara yang apa? Yang secara tidak langsung semua orang pasti akan merasakannya. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budda lil insan yalqa samaniyah. Ana artikan dulu. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. 8 perkara yang akan berjalan mengalir menimpa manusia semuanya. Wala budda lil insani yalqa samaniyah, dan pasti orang itu akan menjumpai 8 perkara tersebut. Apa itu? Istima'un wa furqatun. Paham ya? Apa itu? Bersatu dan berpisah. Ya enggak? Hafal belum? Udah hafal? Apa lanjutannya?
Ayo terbalik afan ya. Sururun wa husnun wastima'un wa furqatun. Pertama, senang dan sedih. Orang senang pasti ada juga sedihnya. Wastima'un wa furqatun. Sudah 4. Istima' bersatu, furqah apa? Berpisah. Antum sekarang bersatu. Suatu ketika berpisah kan? Yang satu mati, yang satu meninggal dunia, yang satu masih hidup, berpisah dia. Ya kan? Kemudian apa? Berikutnya yusrun wa usrun. Kemudian apa? Summa sukmun wa afiyah. Namanya ulangi lagi. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budal insan yalqa samaniyah. Sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun. Wa yusrun wa usrun, thumma sukmun wa afiyah. Yusrun usrun. Kesulitan ada juga apa? Kemudahan. Ya kan, enggak mungkin orang itu sulit terus, kadang juga mudah. Dan enggak mungkin mudah terus, enggak pernah sulit. Ya kan? Jadi itulah yang ada pada manusia dan pasti dilalui. Yang terakhir itu apa? Sukmun wa afiyah, sakit dan sehat. Antum pernah sakit? Naam, tapi sehat pun juga pernah. Dan bahkan alhamdulillah dirasakan banyak sehatnya misalnya. Paham ya? Jadi 8 ya. Pertama, sururun, senang. Kedua, husnun, sedih. Ketiga, istima'un, berkumpul. Keempat, berpisah. Furqatun, ya kan? Yang kelima, senang. Yang keenam, apa? 6, susah atau benci misalkan. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Yang ketujuh, sehat. Yang kedelapan, sakit. Paham ya? Itu bagus sekali pantunnya untuk apa? Untuk barakallahu fiik sebagai motivasi bahwasanya setiap pertemuan, perkumpulan pasti ada perpisahan. Setiap kesedihan pasti di sana ada momen-momen yang dia itu senang, ya kan? Setiap orang yang sehat pasti suatu ketika dia sakit juga, ya kan? Setiap orang yang sedih biasanya juga akan mengalami rasa senang, kesulitan, kemudahan seperti itu. Yang terakhir barakallahu fiik, kata beliau, falladzi 'indahu an-nas sawa, maka orang yang di mata dia itu semua manusia sama, yang berbuat syirik juga sama, yang mentauhidkan juga sama. Apa kata beliau? Lam yakfur bit-taghut, berarti dia belum meninggalkan taghut. Paham ya? Innama yakfur bit-taghut man wala fillah wa 'ada fillah. Perhatikan ini. Hanya saja orang yang meninggalkan taghut itu adalah orang yang mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah Ta'ala. Jadi cinta dan benci dibangun di atas ini. Namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq ural iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat. Wa ahabba fillah wa abghadha fillahi azza wa jalla. Dan dia benci karena Allah dan juga cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada konsekuensi keharusan dari kalimat la ilaha illallah adalah apa? Mencintai ahlul ikhlas dan membenci ahlus syirik. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha azza wa jalla an yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-amilina bi kitabillah wa sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.